Kita ke informasi berikutnya, kelas rawat inap standar atau KRIS resmi menjadi pengganti kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti kompak menegaskan kehadiran KRIS bukan menghapus kelas yang ada selama ini, melainkan ada peningkatan dalam bentuk standarisasi yang mengacu pada 12 kriteria. Di sisi lain, implementasi KRIS punya untung dan rugi yang harus dicermati. Standar pelayanan kesehatan akhirnya bisa dinikmati setara baik si kaya maupun si miskin. Nah, saya akan mengajak Anda di rumah untuk melihat implementasi KRIS dan segudang ancaman mengintai jika kelas BPJS diganti KRIS. Kali ini kita akan mengenal BPJS KRIS, pengganti sistem layanan BPJS kelas 1, 2, 3. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini diatur dalam peraturan presiden atau Perpres nomor 59 tahun 2024 tentang jaminan kesehatan. Sebenarnya menarik dari jaminan kesehatan KRIS ini tadi seperti di awal saya katakan tidak ada lagi disparitas atau perbedaan antara kelompok warga tidak mampu atau miskin dan si kaya gitu ya. Diharapkan mereka semua mendapatkan pelayanan yang sama dalam bentuk pelayanan medis dan non-medis. Karena diharapkan dengan pelayanan yang sama bisa menciptakan standarisasi kesehatan yang baik dan tingkat kesehatan masyarakat juga bisa tercapai di Indonesia. Sedikit saya mungkin akan memberikan background di tahun 2023 hingga Desember, jumlah pengguna ataupun pelanggan daripada jaminan kesehatan nasional itu mencapai 267,31 juta warga atau sudah mencapai 95,7%. Wah, ini jumlah yang cukup tinggi ya. Kalau biaya yang sudah dibayarkan oleh pemerintah di tahun 2023, ini biaya untuk jaminan kesehatan nasional sendiri itu mencapai 158,85 triliun. Dan dari pihak BPJS sendiri mengatakan dalam beberapa tahun terakhir ini mereka mengalami angka positif dari para pengguna jasa jaminan kesehatan nasional maupun juga dari pembayaran klaim. Sehingga diharapkan dengan peraturan yang baru nomor 59 ini pelayanan kesehatan bisa merata. Tidak ada lagi perbedaan antara masyarakat miskin dan masyarakat yang mampu. Begitupun juga rumah sakit di Jawa maupun rumah sakit di luar Jawa. Kemudian kita akan melihat kembali apa saja nih kalau kita review di BPJS kelas 1, 2, 3 di sebelumnya. Tapi perlu kembali lagi saya tekankan bahwa pemberlakuan undang-undang ini baru akan terjadi pada 30 Juni 2025. Sementara untuk tarifnya ini akan diberlakukan mulai Juli, tepatnya tanggal 1 2025. Nah, kalau kita melihat dari pemaparan kali ini bahwasanya kelas 1 ini kita bisa lihat ya, sebelumnya ketika belum ada KRIS, kelas 1 itu ditempati 2 hingga 4 orang, kelas 2, 3 hingga 5 orang, kelas 4, 4,4 sampai 6 orang. Kemudian kita bisa memilih dokter, dapat memilih dokter spesialis maupun umum. Ini semua fasilitas standar. Tapi diharapkan nanti ke depannya dengan adanya KRIS ini, fasilitas ini semua akan sama dan masyarakat akan bisa mendapatkan komponen-komponen yang berimbang, tidak lagi perbedaan. Nah, ini kalau menggunakan standar KRIS. Sebenarnya standar KRIS ini tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan dan diharapkan masyarakat juga mendapatkan semua hal yang sama seperti ini. Misalkan bangunan, diharapkan bangunan-bangunan ini sudah memenuhi komponen yang aman, kemudian juga dari ventilasi udara juga baik, kemudian juga pencahayaan ruangan, ada beberapa variabel yang mungkin detail, nanti bisa kita baca di link yang ada di BPJS sendiri. Kemudian kelengkapan tempat tidur, nakas atau tempat penyimpanan barang, kemudian temperatur ruangan. Ini merupakan variabel-variabel yang penting, mengingat terkadang mungkin tidak semua rumah sakit memiliki fasilitas ini. Kalau kemarin dari beberapa referensi saya baca, pihak rumah sakit ataupun pihak swasta harus melakukan investasi baru, terutama untuk swasta ya. Karena mereka merasa tidak semua mereka memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi standar ini. Finansialnya ini agak susah karena ini standar-standar yang memang sebenarnya terkesan sepele, tetapi tidak semua rumah sakit memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi standar ini. Kemudian kita juga melihat terkait dengan
ruang rawat dibagi berdasarkan jenis kelamin, usia, dan jenis penyakit. Ini penting sekali, saudara-saudara, mengingat memang pada saat COVID-19 kemarin, kita perlu membedakan antara jenis penyakit untuk menghindari terpapar infeksi ataupun virus-virus lain. Nah, kepadatan ruang rawat inap ini juga perlu, karena memang dengan kondisi yang lagi padat, pastinya memerlukan tempat yang lebih memadai. Kemudian, partisi tempat tidur, ini salah satu yang penting, terkesan sederhana ya, tapi ketika kita merasakan tubuh tidak nyaman, kita juga perlu ada tempat istirahat yang memadai sehingga kita bisa merasa nyenyak tidurnya, nyaman melakukan aktivitas di rumah sakit. Kamar mandi dalam ruangan rawat inap. Nah, mungkin ini juga harus dipikirkan karena untuk kelas-kelas tertentu mereka dengan kapasitas 2 hingga 4 orang, apakah satu kamar tidur dengan kapasitas 2 hingga 4 orang ini berapa banyak kamar tidur yang harus menyediakan kamar mandi seperti ini. Kalau jumlahnya 4 hingga 6 orang, pasti tidak mungkin hanya satu kamar mandi ya. Nah, ini juga memenuhi standar aksesibilitas. Mungkin di ruangan VIP ataupun ruangan yang kelas 1 sudah ada seperti besi mungkin untuk membantu lansia ataupun warga yang mengalami gangguan fisik sehingga mereka tidak terpleset. Apakah ini juga sudah ada ataukah mereka harus melakukan investasi lagi untuk memasang alat bantu untuk melakukan aktivitas di kamar mandi. Kemudian outlet oksigen ini juga perlu. Kalau kita mengingat kasus COVID-19 di 2020 hingga 2022 kemarin, perlu sekali adanya kapasitas rumah sakit yang menyediakan tabung oksigen dan outlet oksigen untuk memenuhi kebutuhan oksigen pada saat mereka mengalami gangguan pernafasan. Nah, ini adalah semua dari fasilitas yang setidaknya kita dapatkan apabila nanti KRIS sudah diberlakukan pada Juni 2025 dan tarifnya masih belum ditetapkan oleh pemerintah, mengingat masih dirumuskan apakah akan ada peningkatan, karena pihak BPJS sendiri mengatakan setiap 2 tahun mereka akan mereview apakah memang perlu ada peningkatan harga ataupun tarif yang dibayarkan, dan baru akan diberlakukan pada 1 Juli 2025 terkait dengan harga yang harus iuran bayar oleh warga pelanggan daripada KRIS.